Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ani Fitria dari TK Pertiwi 141908, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, yang selalu membersamai saya dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, diantaranya Bapak Arif Hidayat Sarjana Komputer selaku fasilitator, Bapak Tri Hariwidodo SPD SD MPD sebagai pengajar praktik, dan Ani Fitria calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Berikut adalah kikian pemantik. Di antaranya, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak akan berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab. Sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih mudah dan terarah menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusannya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut tetap harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan tempat kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dan pengambilan keputusan Anda? Dalam proses pembelajaran, tak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita telah memberi contoh teladan kepada murid cara pengambilan keputusan yang tepat, yang adil, dan sesuai. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipannya diantaranya, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Orang yang berpendidikan akan etika dibanding orang yang tidak berpendidikan akan etika. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Ikut rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberi contoh atau keteladanan yang baik bagi yang dipimpin atau Ingarso Sungkulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid atau disebut Ingat Yo Mangunkarso.
Dan seorang pemimpin harus terus memberi motivasi bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan atau Tutwuri Handayani agar diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai seorang guru diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Ketika coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan pengujian pengambilan keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dalam pengujian keputusan. Coaching pengambilan keputusan sudah efektif, yaitu dengan memenuhi kompetensi inti coaching diantaranya kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan secara kolaboratif dan berbagi pihak. Dalam pengujian pengambilan keputusan sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut sehingga dalam pengambilan keputusan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan memiliki kesadaran untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan bermusyawarah serta berkolaborasi serta tidak terburu-buru sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, kejujuran, saling membantu, dan berbagi. Dilema etika harus dianalisis menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya adalah di mana di saat menghadapi beberapa orang yang dari latar belakang serta SDM yang berbeda, saat mengambil keputusan harus menyamakan persepsi terlebih dahulu.
sehingga dalam mengambil keputusan menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah individu lawan kelompok, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercapai merdeka belajar dengan keunikan serta potensi yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan 4 paradigma serta 3 prinsip dalam mengambil keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya diantaranya: 1. Pengambilan keputusan sebaiknya harus berlandaskan dasar pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk kehidupan atau masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran dan memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. 3. Seorang pemimpin pembelajaran haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 4. Saat proses pengujian keputusan diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu D5 etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari kedua kasus, diantaranya jika dilema etika merupakan kasus yang benar lawan benar, tetapi jika kasus benar lawan salah merupakan kasus rujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, diantaranya individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengambilan keputusan, diantaranya menggali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi obstruksi dilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lainnya yang dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami situasi tersebut. Akan tetapi sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan dampak negatif ataupun positifnya. Tetapi saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan terlebih dahulu dengan dasar nilai-nilai kebajikan,
berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Setelah mempelajari modul ini, perlu adanya pilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting mempelajari topik modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada murid. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.